Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Subahan. NIM saya 2210101026. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Hukum Internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan, prinsip, dan norma yang mengatur hubungan antara negara-negara serta subjek hukum internasional lainnya dalam kehidupan masyarakat dunia. Keberadaan hukum internasional sangat penting karena setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan aturan yang dapat menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perdamaian dalam hubungan internasional. Tanpa adanya hukum internasional, hubungan antara negara berpotensi menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan karena tidak adanya pedoman yang diakui bersama. Oleh karena itu, hukum internasional berfungsi sebagai landasan untuk mengatur kerjasama, perdagangan, diplomasi, pelindungan hak asasi manusia, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan lebih dari satu negara. Perkembangan hukum internasional tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Pada masa kuno, bangsa-bangsa seperti Yunani dan Romawi telah mengenal aturan tertentu dalam hubungan dengan wilayah lain, terutama terkait perang, perdagangan, dan perjanjian damai. Namun, perkembangan yang paling berpengaruh terjadi pada tahun 1648 melalui perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Perjanjian ini dianggap sebagai tonggak lahirnya konsep negara modern yang berdaulat. Sejak saat itu, negara diakui memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya dan tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, kebutuhan akan aturan internasional yang lebih kuat semakin meningkat sehingga dibentuk organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang hingga kini menjadi organisasi internasional terbesar di dunia. Sumber hukum internasional dapat ditemukan dalam pasal 38 Status Mahkamah Internasional. Sumber utama hukum internasional yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mengatur suatu persoalan tertentu. Perjanjian dapat berbentuk bilateral yang melibatkan dua negara maupun multilateral yang melibatkan banyak negara. Contoh perjanjian internasional adalah Piagam PBB, Konvensi Jenewa, Konvensi Hukum Laut, dan berbagai perjanjian mengenai lingkungan hidup. Sumber kedua adalah kebiasaan internasional, yaitu praktik yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara-negara dan diterima sebagai kewajiban hukum. Kebiasaan internasional muncul karena adanya keyakinan bahwa praktik tersebut memang harus dilakukan. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, seperti prinsip keadilan, itikat baik, dan tanggung jawab hukum. Putusan pengadilan internasional serta pendapat para ahli hukum internasional juga dapat digunakan sebagai sumber tambahan dalam memahami dan menerapkan hukum internasional.
Dalam hukum internasional dikenal istilah subjek hukum internasional, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional karena memiliki kedaulatan, kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain agar dapat diakui sebagai negara. Suatu entitas harus memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Selain negara, organisasi internasional juga menjadi subjek hukum internasional. Organisasi seperti PBB, ASEAN, WHO, dan berbagai organisasi internasional lainnya memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diakui oleh hukum internasional. Perkembangan hukum internasional modern juga mengakui individu sebagai subjek hukum internasional dalam kasus-kasus tertentu. Seorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung apabila melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukum internasional dibangun atas sejumlah asas penting yang menjadi dasar hubungan antara negara. Salah satu asas yang paling mendasar adalah asas kedaulatan. Negara yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayah dan urusan dalam negerinya. Asas ini melahirkan prinsip non-intervensi yang melarang suatu negara mencampuri urusan dalam negara lain. Selain itu, terdapat asas persamaan derajat yang menegaskan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional tanpa memandang luas wilayah, jumlah penduduk, maupun kekuatan militernya. Asas lain yang sangat penting adalah Pacta Sunt Servanda, yang berarti setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menjadi dasar kepercayaan dalam hukum internasional, karena tanpa adanya kepatuhan terhadap perjanjian, kerjasama antara negara akan sulit terwujud. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi salah satu pembahasan penting dalam kajian hukum internasional. Terdapat dua teori utama yang menjelaskan hubungan tersebut, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Teori monisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum, sehingga hukum internasional dapat langsung berlaku di dalam suatu negara. Sebaliknya, teori dualisme menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda, sehingga hukum internasional harus terlebih dahulu diadopsi atau diratifikasi sebelum dapat diterapkan di dalam negara tersebut.
Dalam praktiknya, banyak negara menggunakan kombinasi kedua teori tersebut sesuai dengan sistem hukum dan kebutuhan masing-masing. Indonesia sendiri umumnya menerapkan pendekatan dualisme, terutama terhadap perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan melalui undang-undang atau peraturan tertentu sebelum berlaku secara nasional. Salah satu fungsi penting hukum internasional adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara. Sengketa internasional dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, sengketa wilayah, pelanggaran perjanjian, maupun persoalan ekonomi dan politik. Untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang, hukum internasional mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun melalui lembaga peradilan internasional. Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, merupakan organ peradilan utama PBB yang memiliki tugas menyelesaikan sengketa hukum antara negara dan memberikan pendapat hukum kepada organ-organ PBB. Keberadaan Mahkamah Internasional menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya berisi aturan tetap, tetapi juga memiliki mekanisme untuk menegakkan aturan tersebut. Dalam perkembangan modern, hukum internasional juga mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata melalui hukum humaniter internasional. Hukum humaniter bertujuan membatasi dampak perang dan melindungi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Prinsip utama hukum humaniter adalah kemanusiaan, proporsionalitas, dan perbedaan antara kombatan dan warga sipil. Konvensi Jenewa menjadi salah satu dasar hukum terpenting dalam bidang ini. Melalui aturan tersebut, negara-negara berupaya memastikan bahwa bahkan dalam situasi perang sekalipun, nilai-nilai kemanusiaan tetap dihormati. Aturan-aturan dalam Konvensi Jenewa memberikan perlindungan kepada konflik bersenjata serta mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, korban luka, tenaga medis, dan warga sipil. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara-negara yang terlibat dalam konflik diharapkan tetap mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Hukum humaniter internasional menjadi bukti bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antara negara pada masa damai, tetapi juga memberikan pedoman yang harus dipatuhi pada saat terjadi perang. Selain hukum humaniter,
Hukum internasional juga berkembang dalam bidang hak asasi manusia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional menyadari pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, pada tahun 1948 disahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi tonggak perkembangan hukum HAM internasional. Sejak saat itu, berbagai instrumen internasional dibentuk untuk melindungi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelindungan HAM tidak lagi dianggap sebagai urusan dalam negeri suatu negara semata, tetapi menjadi perhatian masyarakat internasional karena pelanggaran HAM dapat berdampak luas terhadap perdamaian dan keamanan di dunia. Perkembangan hukum hak asasi manusia menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati tanpa memandang kewarganegaraan, memandang ras, suku, agama, maupun latar belakang lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Berbagai perjanjian internasional kemudian lahir untuk memperkuat HAM, baik yang berkaitan dengan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya instrumen-instrumen, masyarakat internasional berupaya menciptakan standar perlindungan yang dapat diterapkan secara universal. Hukum internasional juga memiliki peranan penting dalam pengaturan wilayah laut. Bagi negara kepulauan Indonesia, hukum laut internasional sangat penting karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah, pemanfaatan sumber daya alam, keamanan maritim, dan hubungan dengan negara lain. Melalui Konvensi Hukum Laut, Perserikatan Bangsa-Bangsa diatur berbagai zona maritim seperti laut teritorial, zona eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas. Aturan ini memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan wilayah laut serta sumber daya yang terdapat di dalamnya. Dan keberadaan hukum laut internasional sangat penting bagi Indonesia karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Pengaturan yang jelas mengenai batas-batas wilayah laut itu membantu menjaga kedaulatan negara serta mencegah terjadinya sengketa dengan negara lain. Dan selain itu, hukum laut juga memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan sumber daya kelautan yang dapat mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sendiri memiliki peran aktif dalam perkembangan hukum internasional. Sebagai anggota PBB dan ASEAN, Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional yang membahas isu perdamaian, keamanan,
perdagangan lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Indonesia juga aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik di dunia sebagai bentuk kontribusi terhadap perdamaian internasional. Selain itu, Indonesia sering menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam berbagai forum internasional. Partisipasi Indonesia dalam berbagai organisasi internasional menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung terciptanya tatanan dunia yang damai, adil, dan berdasarkan hukum. Melalui diplomasi dan kerjasama internasional, Indonesia berupaya memberikan kontribusi positif dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, keamanan internasional, pelanggaran HAM, dan berbagai persoalan lintas negara lainnya. Ya, jadi secara keseluruhan, hukum internasional merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dunia. Melalui aturan-aturan yang disepakati bersama, negara-negara yang menjalani hubungan yang lebih teratur dan menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Di era globalisasi yang ditandai dengan semakin eratnya hubungan antar negara, keberadaan hukum internasional menjadi semakin penting, ya, karena berbagai persoalan dunia tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan memerlukan kerjasama dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat internasional. Dengan demikian, hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, stabilitas, dan kerja sama global. Keberhasilan penerapan hukum internasional sangat bergantung pada kesediaan negara-negara untuk mematuhi aturan yang telah disepakati serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang menjadi dasar kehidupan masyarakat internasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.